Diketahui, fungsi suhu udara harian adalah T dari H sama dengan minus 0,2 kali H pangkat 3 ditambah 3 kali H pangkat 2 dikurangi 12 kali H ditambah 28. Pada fungsi ini, T dari H menyatakan suhu udara dalam derajat Celcius, sedangkan H menyatakan waktu dalam jam setelah tengah malam. Untuk menentukan suhu udara pada pukul 14.00, maka nilai H sama dengan 14 disubstitusikan ke dalam fungsi, sehingga diperoleh T dalam kurung 14 sama dengan minus 0,2 dikali 14 pangkat 3 ditambah 3 dikali 14 pangkat 2 dikurangi 12 dikali 14 ditambah 28. Selanjutnya, hitung nilai pangkatnya. 14 pangkat 3 sama dengan 2744 dan 14 pangkat 2 sama dengan 196. Maka hasilnya menjadi T dalam kurung 14 sama dengan min 548,8 ditambah 588 dikurang 168 ditambah 28. Setelah seluruh suku dijumlahkan, diperoleh T dalam kurung 14 sama dengan min 100,8. Dengan demikian, suhu udara pada pukul 14.00 adalah min 100,8 derajat Celcius. Untuk mencari jawaban B, mana mencari titik relevan dan turunan, titik relevan H0 sama dengan 14. Dengan T14-nya, min 100,8 yang kita dapat dari jawaban A tadi. Untuk turunan pertama TH, yaitu min 0,6 H2 ditambah 6H dikurang 12, sehingga T14 menghasilkan min 45,6. Untuk rumus umum hampiran linear, yaitu Lx sama dengan Fa ditambah Fa X min A. Maka fungsi suhu ini hampiran linear di sekitar H sama dengan 14. LH sama dengan min 100,8 dikurang 45,6 H kurang 34. Pada penyelesaian poin C terkait perhitungan persentase error terbagi menjadi dua langkah. Langkah yang pertama yaitu dengan memasukkan fungsi yang didapat pada poin B, yaitu LH sama dengan min 100,8 dikurang 45,6 dikali H kurang 14. Nah, kemudian substitusikan nilai H sama dengan 14 ke persamaan tersebut. Didapat min 100,8 dikurang 45,6 dikali 14 kurang 14. 14 dikurang 14 sama dengan 0. 0 dikali 45,6 sama dengan 0. Nah, hasil dari LH adalah min 100,8. Kemudian, gunakan untuk mencari error, gunakan persamaan error sama dengan LH dikurang TH, kemudian diper dengan TH, lalu dikali 100%. Kemudian, substitusikan nilai-nilai TH didapat pada poin A, yaitu min 100,8. Kemudian substitusikan nilai-nilai tersebut, di mana LH sama dengan min 100,8 dikurang nilai TH min 100,8. Kemudian diper nilai TH, yaitu min 100,8 dikali 100%. Lalu selanjutnya, karena terdapat tanda yang sama, yaitu negatif-negatif, maka tandanya berubah menjadi positif, yaitu min 100,8 ditambah 100,8 per min 100,8 dikali 100%. Min 100,8 ditambah 100,8 sama dengan 0 per min 100,8 dikali 100%. 0 dibagi min 100,8 sama dengan 0, kemudian dikali 100% sama dengan 0%. Itulah hasil dari persentase antara nilai hampiran dan nilai eksakan perhitungan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu menghitung total akumulasi curah hujan. D. Jika IT adalah intensitas hujan pada jam ke T yang diasumsikan linear, tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut.
Yang pertama kita identifikasi titik datanya. Jadi dari data di tabel, jam ke itu adalah X dan intensitas hujan mm per jam itu adalah Y, sehingga diperoleh titik koordinatnya itu ada 0,2, 1,8, 2,15, 3,25, 4,30, 5,22, 6,12, 7,5, dan 8,1. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan rumus persamaan garis linear. Karena intensitas berubah setiap jam, maka fungsi IT akan menjadi fungsi sepotong-sepotong atau piecewise function. Untuk setiap interval dari jam ke N hingga jam ke N plus 1, kita bisa menggunakan rumus IT sama dengan ITN ditambah I kali TN ditambah 1 dikurang I dikali TN dibagi TN ditambah 1 dikurang TN, lalu kita kali dengan T dikurang TN. Lalu selanjutnya kita hitung persamaan untuk setiap interval menggunakan rumus tersebut. Yang pertama, dari jam 0 ke 1 di titik 0,2 dan 1,8 diperoleh gradien 6 dan persamaan 6T ditambah 2. Lalu yang kedua, dari jam 1 ke 2 di titik 1,8 dan 2,15 diperoleh gradien 7 dan persamaannya 7T ditambah 1. Yang ketiga, dari jam 2 ke 3 di titik 2,15 dan 3,25 diperoleh gradiennya adalah 10 dan persamaannya yaitu 10T dikurang 5. Lalu yang keempat, dari jam 3 ke 4 di titik 3,25 dan 4,30 diperoleh gradiennya 5 dan persamaannya 5T ditambah 10. Yang kelima, dari jam 4 ke 5 di titik 4,30 dan 5,22 diperoleh gradiennya min 8 dan persamaannya min 8T ditambah 62. Yang keenam, dari jam 5 ke 6 di titik 5,22 dan 6,12 diperoleh gradiennya min 10 dan persamaannya 10T ditambah 72. Yang ke-7, dari jam 6 ke 7 dan di titik 6,12 dan 7,5 memperoleh gradiennya min 7 dan persamaannya min 7T ditambah 54. Lalu yang ke-8 yaitu diperoleh dari titik 7,5 dan 8,1 diperoleh gradiennya min 4 dan persamaannya min 4T ditambah 33. Perhitungan dilakukan sampai jam ke-8. Lalu kita memperoleh kesimpulan di mana data menunjukkan intensitas hujan tidak naik secara konstan atau linear tunggal, melainkan berubah-ubah setiap jamnya. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian kasus 5 bagian 2E. Yang pertama, intensitas hujan dinyatakan sebagai fungsi yang berubah secara linear terhadap waktu, sehingga total curah hujannya dapat ditentukan dengan mencari luas daerah di bawah kurva intensitas hujan terhadap waktu. Karena data intensitas hujan diberikan setiap selang waktu yang sama, maka metode yang digunakan adalah aturan trapesium. Rumusnya itu total hujan sama dengan sigma 7 per I sama dengan 0, I besar, I kecil ditambah I besar, I plus 1 per 2 delta T, yaitu dengan menganggap grafik antar dua waktu berturutan berbentuk garis lurus. Untuk setiap selang waktu, luas trapesium diperoleh dari rata-rata intensitas hujan pada awal dan akhir selang waktu, kemudian dikalikan dengan lamanya selang waktu tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa total akumulasi curah hujan selama 8 jam adalah 118,5 mm. Karena menggunakan Riemann kiri, nilai intensitas hujan yang dipakai di awal setiap interval waktu yaitu jam ke-0 sampai jam ke-7. Terlihat pada tabel yaitu ada 2, 8, 15, 25, 30, 22, 12, dan 15. Kemudian dikalikan dengan interval yaitu 1 jam. Setelah dikalikan mendapatkan nilai yaitu 119 mm. Selanjutnya dibandingkan dengan hasil perhitungan pada poin sebelumnya yaitu 118,5. Riemann kirinya adalah 119 mm. Terlihat bahwa metode Riemann kiri memberikan hasil yang lebih besar karena intensitas hujan di awal interval relatif tinggi.